selalu kita sandarkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih, ucapan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Ini merupakan aksi nyata 21.4 dan positif ini merupakan tugas saya, memang tugas saya selaku calon guru penggerak di angkatan 7. Jadi saya memang harus menghasilkan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman yang positif. Artinya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di depan di sini bukan berarti saya dipinta atau saya menggurui kawan-kawan, tidak seperti itu. Jadi saya berdiri di sini mengajak untuk belajar bersama mengenai pemahaman penerapan budaya positif. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, ya rekan-rekan dan Bapak Ibu kepala sekolah. Artinya di sini saya hanya mengajak untuk kita belajar bersama apa yang saya dapat, apa yang saya tahu. Pasti banyak tidak tahunya. Artinya di sini nanti kita terbuka untuk sharing karena saya pribadi butuh dukungan dari semua stakeholder, semua kawan-kawan rekan sejawat, semua warga sekolah di sini, termasuk anak-anak, untuk kedepannya sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak. Seperti itu yang Bapak Ibu sekalian. Jadi kita langsung saja, kita masuk ke materinya. Nanti materi ini bisa saya kirim ke grup yang untuk belajar bersama. Kata lain, saya ucapkan selamat datang untuk para pemerintah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kita harus saling mendukung untuk penerapan budaya positif ini, karena satu saja elemen tidak mendukung ini tidak akan berhasil. Dari kepala sekolahnya, dari rekan sejawat, bahkan kalau murid-murid tidak bisa diterapkan, ini programnya tidak akan berhasil. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dasar utama modul 1 ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul 1 yang Bapak Ibu yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4. Dan kemarin alhamdulillah dapat surat cinta dari fasilitator. Tadinya kita libur sampai Maret baru masuk untuk guru penggerak. Alhamdulillah dimajukan, nanti Februari kita sudah mulai lagi. Awal Februari guru penggerak sudah mulai lagi. Ini konsep utama modul 1 Bapak Ibu. 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti satu persatu kita ulas bareng-bareng Bapak Ibu, karena saya sendiri Bapak Ibu yang sudah ikut di CGT ini 2 bulan, ini banyak sekali kata-kata yang masih asing. Posisi kontrol restitusi saya baru tahu, bahkan segitiga restitusi itu saya baru tahu. Seperti itu Bapak Ibu yang lainnya. Di sini kita harus belajar bersama, bukan salah satu lebih pintar tidak, tapi memang harus sering belajar bersama Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya, kita ulas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi juga kalau saya belum dapat profil. Artinya terdiferensiasi itu
kita mendidik anak dengan melihat perbedaan keunikan masing-masing siswa dalam kelas. Artinya perlakuan antara satu dengan yang lainnya itu kadang akan berbeda. Di kelas pun, di kelas 5 terutama saya menemukan anak ini kayaknya nggak serius belajarnya, tapi justru malah tanggung gitu. Yang kadang serius, kadang malah nggak ngambung, itu luar biasa. Artinya ada perlakuan-perlakuan khusus ini yang dinamakan terdiferensiasi seperti itu ya, untuk perkembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang terutama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong. Kita ulas kembali yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya profil pelajar Pancasila kita sama-sama tahu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu ya, Ibu sekalian. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini ada satu pertanyaan pemantik sebenarnya. Kalau menurut rekan-rekan ini disiplin itu apa sih? Apa itu disiplin Pak Setiawan? Tata kelola artinya mentaati peraturannya kan begitu ya. Tuh, itu kalau dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya anak-anak ini kalau sudah ngomongkan hukuman mereka tidak akan nyaman, pasti takut di sini belum kan gitu ya. Ya mereka sudah dapat ini kita kan. Selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini motivasi yang anak-anak termotivasi dari luar. Contohnya itu tadi karena hubungan, karena penghargaan seperti itu ya. Jadi kalau motivasi itu yang datang, motivasi yang datang dari luar. Contohnya tadi karena hubungan mereka takut dihukum jadi termotivasi atau dapat penghargaan. Kalau saya melakukan A, saya akan dapat B gitu. Karena dapat ini gitu. Itu motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik ini yang akan kita cari. Motivasi intrinsik itu yang datang dari anak itu sendiri. Mereka menghargai diri mereka sendiri dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang ada di diri mereka sendiri. Seperti itu ya Pak Ibu. Ini maksudnya ke disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang barusan saya ceritakan. Artinya anak-anak itu melakukan disiplinnya itu memang benar-benar dari diri sendiri. Ini PR terbesar kita memang, dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus pelan-pelan membuka
ulang tahun Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, insya generasi masih akan muncul seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut yang ke poin selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia ini semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Salah satunya kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu masuk ke papan, sandang, pangan. Karena ini memang kebutuhan dasar. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Dan yang masuk ke anak-anak ini termasuk yang diberi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu ya, ada anak yang caper, acting lah caper, cari perhatian. Mereka tuh ternyata butuh merasa disayang dan diterima, karena kadang orang tua mereka terlalu sibuk. Kalau jadi petani tapi kan juga sibuk, mereka nggak pernah di rumah. Kalau nggak ikut neneknya, ini saya memenuhi hal seperti itu. Dan mereka mau merasa sayang dengan cara campur lah yang nakal yang apaan. Justru kita harusnya mengerti mereka, bukan mereka yang mengikuti kita. Selanjutnya ke penguasaan. Anak-anak ini apa ya? Hidup itu cuma ada 3, harta, tahta, dan wanita. Salah satunya tahta, penguasa. Ini sudah apa ya? Dasarnya manusia ingin jadi menguasai. Kalau di tingkat anak-anak mereka kan nakal, mereka menguasai. Makanya kadang-kadang terjadi keringan di SMP terutama sih. Kalau di SD kayaknya belum, kalau indikasinya masih ada. Yang selanjutnya itu kebebasan. Ini menteri kalau kita mau kebebasan, semua manusia membutuhkan kebebasan, termasuk anak-anak bebas dalam belajar. Mereka merdeka belajar nantinya, dan kesenangan. Nah ini yang sangat jadi PR buat kita belajar. Karena masa anak-anak ini masanya bermain sekalian. Kesenangan ini masa anak-anak ini masa bermain, jadi butuh kesenangan. PR kita bagaimana mengemas pembelajaran ini dan mereka merasa senang, nyaman. Ini PR kita. Saya sendiri belum begitu menguasai hal ini, tapi paling tidak kita tahu dulu apa yang dibutuhkan anak-anak. Kalau mereka memang senang bermain, bagaimana caranya bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Jadi mereka tidak terasa, tapi mereka juga bisa. Ini memang PR dan terutama memang kelas 1, 2, 3. Ini luar biasa, saya tahu memang itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut poin selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian manakala kita sering melakukan hubungan-hubungan, anak-anak akan melakukan, mereka akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstensif, motivasinya dari luar yang saya ceritakan tadi. Jadi anak-anak melakukan disiplin diri mereka itu karena takut dihukum gitu. Mereka takut dihukum, terus mendapatkan imbalan atau pembaharan dari orang lain. Nah ini yang saya ceritakan tadi juga motivasi ekstrinsik. Anak-anak ini termotivasi karena kalau saya ranking 1, saya dapat hadiah. Kasihan yang tidak ranking, gitu akhirnya mereka akan rendah diri akhirnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memang ini sangat sulit, ini sudah turun-temurun ya, malas lah. Dan nanti saya dulu sekolah SD pun sudah seperti itu, kebiasaan ada ranking gitu. Nah ini baru kita temukan hari ini
1 bulan yang lalu bahwa penghargaan dengan pernikahan itu tidak baik gitu. Dan ini sudah menjadi stigma, sudah menjadi orang tua itu mengertinya anak saya pintar kalau ranking gitu. Ini merubah paradigma baru ini yang memang harus dilakukan pelan-pelan nantinya. Betul ya Bapak Ibu. Nah ini yang terbaik, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Kemudian melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Anak-anak kita, siswa kita sadar, saya ini baik loh. Mereka melakukan tanpa takut melakukan kebajikan mereka, bukan karena takut dihukum atau karena akan mendapatkan sesuatu, tapi memang timbul dari hatinya. Dia merupakan motivasi intrinsiknya. Ya, lanjut ini konsep disiplin identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal, salah satunya itu hukuman. Hukuman ini akan menyakitkan sekali bagi anak-anak. Anak-anak tidak akan nyaman, takut pasti. Mereka akan dipaksa melakukan hal yang mereka tidak mau mereka lakukan. Walaupun menurut kita baik, tapi menurut mereka tidak. Saya tidak mau melakukan itu. Gitu. Nah ini yang paling saya lihat, murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Mereka menyembunyikan kesalahan karena takut. Kalau anak-anak kita jujur, mereka akan dapat hukuman. Ini karakter kejujurannya, karakter nanti ke pelajaran Pancasila yang tidak terjaga. Ini yang sangat yang tadi sudah bilang, kemudian menjadi rendah diri. Si A ranking saya tidak, gitu. Kok itu ranking sih saya tidak, gitu. Mereka rendah diri. Ini yang tidak jaga sebenarnya. Terus kita masuk ke penghargaan ini tadi, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif karena hanya 1, 2, 3 saja, yang lainnya justru yang volumenya banyak yang tidak. Merusak hubungan. Nah ini mematikan kreativitas anak-anak ini jadi tidak kreatif karena motivasi mereka hanya akan mendapat sesuatu, bukan akan menciptakan sesuatu. Kreatifnya yang kurang ini. Ini bisa kita bilang menghukum dengan sistem ranking ini. Justru kita mau anak dengan rankingnya, justru kita menghukum. Karena mereka tidak mendapatkan keadilan. Itu urusan ini yang memang sangat sulit sekali saya merasakan juga sulit. Bahkan semester kemarin saya masih ngasih ranking, masih ngasih hadiah bersekolah dulu. Tapi itu tidak pas buat kita lakukan. Tapi untuk merubah ini akan sulit memang. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi kan gitu. Untuk anak-anak tidak ada kata terlambat selalu seperti itu. Yang terakhir meratas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak kita ratas haknya menghargai untuk bagi mereka sendiri. Selanjutnya ini perbedaan udah ada contoh kasus. Contoh kasusnya siswa tidak mudah pen. Nah kita akan tahu apa kita di posisi di mananya ini. Perbedaan contoh kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman ini ya, kalau kita sebagai penghukum atau hukuman, guru menguji siswa tersebut dengan bola bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi tahu. Nah ini satu hukuman yang tidak mendidik, artinya tidak bisa. Ini tidak boleh. Ini karena tidak mengerjakan PR, tapi suruh bakar bendera. Satu. Terus guru marah, murid menjadi takut. Itu ya yang selanjutnya konsekuensi. Nah ini masih penting ini. Kalau konsekuensi ini masih masuk ke hukuman, tapi guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak
mirip-mirip, tapi ini sudah nyambung, sudah balance. Karena tidak meninggalkan PR, hukumannya waktu istirahat rencananya 3 kali lipat ya teman-teman. Nah ini yang terbaik, restitusi. Di restitusi kita hanya menentukan di restitusi guru menanya keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita ngomongkan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini rujukannya dari peraturan kelas, lebih dari peraturan kelas terus lebih harus lagi ke kesepakatan kelas. Yang saya bikin waktu PPK kesepakatan kelas. Tapi begitu guru penggerak akan lebih halus lagi ke keyakinan kelas. Nanti akan masuk ke sesi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini restitusi yang terbaik nanti yang akan kita coba laksanakan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama merefleksi, sama-sama flashback ya, mereview diri sendiri. Kita di posisi mana sih? Ini belum 5 posisi. Di posisi 5 posisi kontrol restitusi. Coba kita berpikir, kita merefleksi, mereview, kita di mana? Di penghukum, memperkasa bersalah, menjadi teman dengan siswa kita, menjadi pemantau, atau kita ini manajernya, manajer di kelas kita. Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara pembinaan. Kita mereview, kita merefleksi, kita ini sebagai apa? Kalau kita sebagai penghukum, kita akan berbicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini kita penghukum. Artinya kita marah-marah lah. Kamu ini nggak pantas segala macam. Ini penghukum. Kalau pemberantasan bersalah lebih halus, tapi ini anak-anak jadi merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, nak? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini di sini posisi anak-anak menjadi bersalah. Kita pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman, kata-katanya ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga kali ini. Kali ini kamu salah, tapi tidak apa-apa, kali ini kamu salah kan gitu. Selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini hampir sama dengan penghukum sebenarnya. Kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya. Gitu. Ini yang kita harapkan kawan-kawan, rekan-rekan semuanya. Saya pribadi dan saya berharap juga kawan-kawan di posisi yang ini, di posisi yang sama. Maka kamu tahu apa kesalahan kamu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita dulu anak-anak salahnya apa? Oh, tidak pakai atribut. Kenapa kamu tidak pakai atribut? Saya kesiangan Pak, jadi guru-guru jangan lupa. Oke, kamu salah. Terus cara memperbaikinya seperti apa? Jadi kita dorong mereka untuk memunculkan apa yang mau mereka kerjakan untuk memperbaikinya. Kita tuntut mereka, kita menuntut saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi itu yang gagal, ini yang sukses identitasnya. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Kalau contohnya tadi tidak memakai atribut, dapat konsekuensi itu dengan jangka pendek. Minggu depan sudah pakai atribut, bukan seperti Bapak Ibu. Selanjutnya kontrol itu perlu monitoring berkelanjutan. Jadi anak-anak yang sudah kita ajak ngobrol tidak pakai atribut sekolah, kita monitoring minggu depan dia pakai 3. Terus kita adakan, kita monitoring. Terus stimulus respon. Nah, respon mereka seperti apa? Setelah kita
dari kesalahan mereka, mereka responnya seperti apa? Oh, saya besok akan memakai atributa yang lengkap. Oke, saya tunggu ya, sekarang jawab seperti apa. Terus kemudian menghormati peraturan kehilangan waktu. Nah ini, kalau kita tidak memberi kesempatan anak-anak untuk mengetahui kesalahannya, mereka tidak akan punya waktu untuk melakukan apa untuk memperbaikinya. Jadi kita tidak langsung menjelaskan atau menghakimi mereka, kamu salah, kamu harus begini, tidak seperti itu. Jadi kamu melakukan apa, salah kamu apa, di aturan kelas apa yang kamu langgar. Oh ini pak, oke kamu akan melakukan apa, lakukan ini pak. Artinya itu muncul dari kesadaran dari mereka sendiri, tapi kita yang menuntunnya. Ini kalau identitas sukses restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Kita kalau dari kelas 1 kelas 2 mungkin akan masih sangat sulit sih sebenarnya untuk menerapkan ini. Kita ambil contoh dari kelas 3 saja. Kalau kelas 3 sudah melakukan keyakinan kelas, pelan-pelan melakukan berjenjang, nanti insya Allah akan bagus ke depannya. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dikontrol dirinya, nah semuanya ini memegang kontrol dirinya sendiri. Dia akan melakukan kebajikan, dia yang mengontrol diri sendiri. Dan pasti kalau anak-anak kita turun ke arah untuk memperbaiki, mereka akan bersemangat. Kenapa? Mereka tidak takut karena dihukum. Jadi mereka bersemangat. Insya Allah, saya coba ini kemarin Senin ada 5 anak yang tidak pakai dasi, tapi kelas 5 saya panggil, saya dudukkan. Coba nanti hari Senin dia pakai dasi. Kan ini memang metode pembeli. Artinya untuk waktu sebenarnya sangat panjang, ini tidak yang selesai, tidak. Ini butuh waktu lama untuk keberhasilannya, tapi memang harus kita mulai dari sekarang. Namanya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itu dari dosen 24. Ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak ini tidak menebus kesalahannya, tapi mereka belajar. Kalau hari Senin kemarin tidak pakai atribut sekolah, mereka belajar dari kesalahan itu. Senin selanjutnya mereka akan memakai atribut itu sendiri. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Ini memperbaiki hubungan antara murid dan murid dengan guru. Kalau kita selalu melakukan hubungan, yakin saja murid-murid itu bukan ke kita, bukannya bapaknya mereka itu hormat karena takut, bukan karena ikhlas. Saya tahu itu selalu seperti itu. Kita tawarkan Bapak Ibu, kita tawarkan solusi itu, kita tuntun menuju solusi itu, bukan kita paksakan. Kita tawarkan anak-anak mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tawarkan, bukan kita paksakan, kamu harus seperti ini. Tidak. Anak-anak, kamu tahu ini salah, iya Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan anak-anak, kamu salah, kamu harus seperti ini. Tidak seperti itu ya. Nah selanjutnya ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun anak-anak untuk melihat ke diri mereka, apa yang mereka lakukan salah, bagaimana caranya memperbaikinya. Terus selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan ini yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu. Kadang anak-anak kita itu melakukan apa di sekolah itu pasti ada dasarnya. Kasih sayang,
dan gak fokus pada solusi. Jadi kalau ciri-ciri restitusi itu kita selalu fokus di karakternya, pembentukan karakternya. Tadi saya bilang kalau anak-anak ini bisa bertobat karena menghindari hukuman, karakter kejujuran mereka kita tidak dapat gitu. Mereka menghindari itu, jadi kita fokus pada karakter apa nih? Karakter bertanggung jawab yang harus kita bangun, atau yang bertanggung jawab pada kelasnya harus bersih. Artinya piketnya mereka harus menjalankan. Itu yang Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, dari tadi kita bicara keyakinan kelas seperti apa, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ya, kalau peraturan kelas itu seolah-olah kita yang bikin, anak-anak yang melakukan. Ini kalau peraturan apa? Konsepnya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau yang nomor satu pasti karena apa? Karena kalau kita pakai helm kita maunya selamat gitu. Kalau umpama terjadi kecelakaan kita selamat. Kenapa kita harus memakai masker? Keselamatan juga, sehat tangan gitu. Artinya itu akan timbul saya harus pakai helm. Karena kalau tidak pakai helm, kalau jalan saya akan celaka. Betul Bapak Ibu ya. Artinya kalau peraturan tadi yang saya bilang itu seolah-olah konsep yang kita bikin anak-anak yang melaksanakan mematuhi, tapi kalau keyakinan kelas konsepnya anak-anak kita bikin bareng-bareng nih sama anak. Ide ini muncul dari anak-anak mau seperti apa kelasnya. Kalau anak-anak yang bikin bareng-bareng sama kita laksanakan bareng-bareng gitu loh. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Artinya memang tingkatan yang paling tinggi itu keyakinan kelas. Nah ini saya sudah lihat keyakinan kelas di kelas 5 sama sekitar waktu masuk pertama kemarin. Ini salah satu tugas saya memang, dan saya berharap ini bahwa sekolah ini saya berharap di setiap kelas nantinya memang kita harus punya keyakinan kelas masing-masing. Jadi akan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, karena kebutuhannya di kelas 5 dan kelas 6 kemungkinan dan kelas 4 akan berbeda. Ide yang muncul dari anak-anak itu pasti berbeda, walaupun ada mirip-miripnya ya. Jadi ini cara membuat kegiatan membuat keyakinan kelas. Dulu bersama mahasiswa membuat keyakinan kelas satu, kita berdiskusi yang pertama dengan peraturan. Konsep awal itu peraturan atau kesepakatan kelas pasti. Kemudian meluluskan peraturan atau kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, tapi dengan bahasa yang universal, bahasa yang sederhana, yang bahasa yang mereka ngerti. Yang ketiga, kita dapatkan keyakinan kelas bersama-sama. Di kelas saya sudah saya lakukan dari diskusi. Saya kasih anak-anak kertasnya, ayo anak-anak, apa kalian mau seperti apa sih kelas kita? Apa yang kalian mau untuk kelas kita? Kamu tulis, aku tempel. Sudah semua tempel semua, kita kelompokkan. Contohnya tidak boleh mengganggu teman, terus sama dengan tidak buru-buru bicara, mulai mendengarkan. Kita kelompokkan menjadi saling menghormati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat di kelas saya, atau nanti kalau ada waktu membuat keyakinan kelas, nanti kita sering-sering lah bareng-bareng. Ini demi sekolah kita, mumpung apa ya, mumpung masih kita ini termasuk di awal kawan-kawan, artinya
penggerak masih sangat sedikit di cabang kita, salah satunya sekolah kita saya. Jadi di sini kita akan mau tidak mau kita akan bersaing loh ke depan. Kalau kita tidak bersaing, ya oke. Bersaing dalam perbaikan kan nggak apa-apa dong. Bersaing dalam kebajikan, bersaing dalam kehidupan yang benar itu wajib kalau menurut saya. Dan ini akan melahirkan atau apa ya, memberi nama baik di sekolah kita. Ini pertanyaan. Ini dulu bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan bahwa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja agar kemudian kalau setahun banyak ada 10 ada 15 enggak terlalu banyak itu. Artinya kita rangkum, bahkan di kelas saya hanya 5 poin kok. 5 poin Bapak Ibu seperti ini. 5S ini sabar, salam, senyum, sabar, salam, sopan dan santun. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, menjaga kebersihan, keempat tertib. Yang kelima, kalau menolong tidak banyak, tapi di dalam tertib itu banyak sekali nanti poin-poinnya gitu. Tidak pakai atribut, datang ke sekolah tepat waktu 10 menit sebelum lonceng berarti sudah di sekolah, memakai seragam sesuai jadwalnya. Banyak sekali di dalam keyakinan kelas yang poin tertib aja sudah banyak. Makanya ini pokoknya, ini dasar loh, ini kepalanya saya bikin lagi, yang 5 saya bikin lagi. Contohnya di depan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun gitu. Nanti kalau anak-anak melanggar keyakinan kelas, sudah tahu nih, oh kamu melanggar keyakinan tentang poin kata IPA tertib. Kenapa? Dia tidak tertib gitu. Pengelolaan sesuai dengan kondisi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kemudian diterapkan. Jadi nantinya kalau kepala sekolah ini kita mulai dari keyakinan kelas dulu, karena kalau langsung ke keyakinan sekolah ini akan sangat luas. Kita pelan-pelan ke keyakinan kelas dulu, nanti sudah jalan baru ke keyakinan sekolah. Nah ini disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Kelas 1, kelas 2 mungkin sangat berbeda dengan kelas 4 dan kelas 5, 6 karena tingkat kedewasaan mereka berbeda, kebutuhan mereka berbeda-beda. Terus yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak terlibatkan dan kita terlibat. Nah ini Bapak Ibu, segi 3 restitusi. Ini yang paradigma dulu saya bilang. Ini juga saya baru kenal. Segi 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan dulu hal yang salah itu kita cek dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa kok gak pakai dasi? Saya ketidur malam, tidurnya semalaman, bangunnya kesiangan, jadi buru-buru lupa. Tapi tadi tidak terlambat sekolah kan? Tidak. Itu bagus. Kami sudah melakukan satu kebaikan hari ini. Kita stabilkan dulu. Dia punya salah nih, satu. Tapi dia melakukan hal baik juga, satu. Ada satu nih, ya. Dan dua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan tadi itu ya, kita validasi. Kenapa kamu tidak pakai atribut? Karena bangunnya kesiangan, jadi belum alasan, dia punya alasan. Nah setelah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya. Apa? Kamu melanggar apa nih? Bukan kelas. Oh, tertib saya melanggar tertib. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaikinya dengan besok Senin memakai semua atributnya. Seperti yang berbeda. Ini satu-satu melanggar peraturan sekolah ini sudah
masih aja sih buat contoh saja. Ini juga tugas kemarin biasa lagi. Pakai tas apa ketinggalan coba? Tapi dasi saya ketinggalan, Pak. Oh ya, melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Hanya Nelsi saja. Dengan kemarin juga ada kan temennya Nelsi yang nggak pakai dasi, nggak pakai topi waktu pacaran kan? Ya, Pak, tapi saya takut dihukum dan disuruh berdiri di depan. Saya malu, Pak. Oh, ya, tapi kan Mbak Nelsi ini pasti punya alasan atau penyebab kenapa sampai lupa. Kenapa itu Mbak Nelsi? Ya, Pak, betul. Saya tadi pagi bangunnya kesiangan dan siap-siapnya terburu-buru. Jadi saya lupa kalau hari ini hari Senin dan harus membawa topi dan dasi untuk upacara. Nah, ini loh Mbak Nelsi, hari ini Mbak Nelsi sudah melakukan hal baik. Jadi bangun duduk, cepet-cepet, siap-siap, akhirnya ke sekolah tidak terlambat kan ya? Hanya ketinggalan karena buru-buru ketinggalan topi sama dasinya. Oke, sekarang kita lihat Mbak Nelsi, kira-kira nih Mbak Nelsi ini melanggar kesepakatan kelas atau tidak kalau tidak membawa topi waktu mau upacara? Iya, Pak, melanggar. Oh, oke. Kalau melanggar itu kira-kira keyakinan kelas apa sih yang Mbak Nelsi langgar? Saya tidak disiplin waktu, Pak. Oh, oke. Kalau tahu, menurut Mbak Nelsi ini disiplin waktu ini penting tidak sih? Ini penting. Oke. Kalau penting, bagaimana caranya nanti Mbak Nelsi ke depan Mbak Nelsi memperbaiki kesalahannya Mbak Nelsi? Bagaimana caranya? Saya akan lebih disiplin dan akan lebih mandiri. Oke, setelah itu, setelah memperbaikinya ya mana ini Mbak Nelsi udah tahu kesalahannya, sudah mau tahu bagaimana caranya memperbaikinya. Setelah itu ke depan Mbak Nelsi ingin jadi orang seperti apa sih? Kira-kira? Orang yang lebih disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri. Oke, kalau seperti itu Mbak Nelsi sekarang sudah tahu. Oh, kalau kesalahan Mbak Nelsi hari ini karena tidak pakai topi dan dasi, dan Mbak Nelsi tahu cara memperbaikinya gimana tadi? Lebih disiplin, bangun lebih pagi, pasang alarm, misalnya seperti itu ya Mbak Nelsi ya. Oke, karena Mbak Nelsi sudah tahu apa kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya, silakan Mbak Nelsi taruh tasnya di dalam, nanti ikut upacara, tugas upacara seperti apa kemarin waktu kita latihan hari Sabtu ya. Oke, seperti itu ya Mbak Nelsi ya. Ke depan kita semuanya lebih baik. Terima kasih. Silakan. Mama sedang apa? Saya sudah merasakan Coba berdiri dulu ya. Mbak Nova sedang menjalankan PR matematika ya? Jadi gini Mbak Nova, Mbak Nova tidak mengerjakan matematika itu tidak apa-apa. Dan juga ada yang banyak, ada juga teman-teman Mbak Nova yang kemarin tidak mengerjakan PR-nya, tugasnya itu. Tapi saya yakin Mbak Nova pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugasnya. Kenapa gitu? Iya, Pak, kemarin saya diajak ibu bapak saya untuk menjenguk saudara yang sakit. Pulangnya malam, jadi saya capek terus ketiduran dan lupa mengerjakan PR. Oh ya, capek karena diajak orang tua ya, buat saudara besuk akhirnya capek tiduran. Oke, kalau seperti itu kira-kira nih Mbak Nova melakukan itu tidak mengerjakan tugas, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya, Pak, saya melanggar. Oh ya, melanggarnya kira-kira apa nih keyakinan kelas yang Mbak Nova langgar coba? Saya tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Tidak, artinya keyakinan kelas kita yang dilanggar Mbak Nova itu tidak bertanggung jawab. Kira-kira nih tanggung jawab itu
penting tidak sih buat Mbak Nova? Rasa tanggung jawab itu penting nggak buat Mbak Nova? Coba. Penting ya? Kalau penting, oke. Kalau tanggung jawab itu penting, kira-kira nih untuk memperbaikinya, kira-kira apa yang akan dilakukan sama Mbak Nova untuk memperbaiki kesalahannya Mbak Nova? Coba. Saya akan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas saya, Pak. Nah ya, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, dan itu penting sekali ya. Kalau sudah tahu itu penting dan Nova mengerjakan tugasnya, kira-kira itu ke depan Mbak Nova ingin jadi seorang seperti apa sih? Saya akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ya, betul, bertanggung jawab. Oke, artinya ini Mbak Nova sudah tahu kesalahannya dan mau memperbaikinya dan akan berubah akan lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih sudah, karena Mbak Nova sudah tahu kesalahannya dan akan memperbaikinya. Silahkan duduk kembali nanti untuk melanjutkan pelajaran, mendapatkan pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi seperti ini Bapak Ibu, itu salah satu contoh apa yang sudah saya lakukan kalau Bapak Ibu memang bertugas saya kemarin. Artinya kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah karena saya bilang tidak mudah apa ya, anak-anak kita juga sudah terbiasa dengan hidupan yang konsekuensi. Ini merubah mindset, merubah paradigma, dan itu memang susah. Ini tidak akan apa ya? Ini memang tidak mudah dan ini membutuhkan waktu yang lama dan kita lakukan dengan terus-menerus. Jadi kita tidak usah fokus pada hasilnya dulu, tapi kita fokus pada prosesnya. Kita berproses dulu. Kita berproses dulu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya berharap kawan-kawan rekan-rekan ini masing-masing wali kelas membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan nanti insya Allah saya bantu Bapak Ibu sekalian. Dan ini memang ini tidak mudah, ini tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif kendalanya guru memiliki standar pendidikan profesional dan sosial yang baik. Artinya ini kita harus mulai dari diri kita dulu. Kita akan menjadi role model buat anak-anak. Kita akan menjadi contoh, menjadi guru yang digugu dan ditiru. Itu tuh Bapak ya. Artinya inilah di sini kita sebagai among, posisi manajer. Percuma kita menyuruh anak-anak kita membuang sampah di tempatnya kalau kita tidak melakukan itu. 1000 omongan akan kalah dengan 1 perbuatan. Ini yang menjadi catatan khusus buat saya pribadi, dan kawan-kawan juga. Satu hal yang kita lakukan nyata akan lebih baik dengan hanya 1000 omongan. Itu yang jadi guru di mana guru mampu berkata dalam berefleksi, mereview kita ini guru sudah pantaskah saya disebut guru, karena satu hal yang harus dipunyai seorang guru hanya satu, ikhlas untuk tokoh.
Ini saya dapatkan pelajaran ini waktu PPG. Saya tenang, saya terheran-heran, saya mereview diri saya sendiri. Saya belum bisa disebut guru waktu itu. Saya ajar masih semuanya, saya masih melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Alhamdulillah, tapi namanya itu kan harus bergerak maju, bermetamorfosis. Saya mencoba hal itu dengan BPK dan ikut guru penggerak ini juga luar biasa. Jadi saya berharap kawan-kawan untuk profesionalnya nanti, saya doakan, saya berharap, saya dorong untuk ikut di guru penggerak juga. Nanti masih kawan-kawan rekan-rekan masih sangat muda, dan Mbak Nunul, Mbak Umi, Mbak Yuni, Mbak Jadi, masa depannya masih luar biasa. Saya berharap untuk ikut di guru penggerak. Karena Bapak ini masih, kalaupun belum PPG, tapi ikut guru penggerak, saat PPG dengan sudah dapat kompensasinya banyak. Kalau tadinya dengan harus melakukan apa itu namanya SKS-nya sudah dapat separuh lebih. Ini informasi yang saya dapat. Kalau belum PPG tapi ikut guru penggerak, saat ikut PPG dengan sudah ringan. Gitu. Jadi makanya saya dorong kalau bisa, tapi di angkatan 10 dan tutup, nanti di angkatan selanjutnya alhamdulillah bisa. Jadi itu ya, sebagai ramah atau posisinya yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional kita. Oke, terima kasih untuk guru hebat Destinasi 2 Senandung. Semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran berprofesi atau profil Pancasila. Salam guru penggerak, salam bahagia, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda, kepala sekolah SDN 2 Senandung. Tempat Pak Ahmad Saifuddin bertugas, saya bangga dengan Bapak Ibu guru SDN 2 Senandung mempunyai semangat kerja yang baik. Khususnya saya bangga kepada Bapak Ahmad Saifuddin yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi yang dipaparkan Bapak Ahmad Saifuddin merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen dan membawa kemajuan di sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Saya berharap diseminasi yang disampaikan Bapak Ahmad Saifuddin akan menjadi contoh atau menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru di sekolah kami, yang kedepannya bisa menjadikan anak memiliki disiplin positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musinin SPD. Saya rekan dari Bapak Ahmad Saifuddin dari Dewan Guru SD Negeri 2 Senandung. Menurut saya yang tadi Bapak Ahmad Saifuddin sampaikan itu sangat luar biasa pematerinya, karena apa yang telah disampaikan Bapak Ahmad Saifuddin itu mengenai budaya positif itu sangat membantu untuk diterapkannya di SD Negeri 2 Senandung ini. Nah, untuk tentang mengenai disiplin positif untuk kami, terutama adalah mengenai kedisiplinan positif untuk kami, karena masih banyak siswa-siswi dari kami itu sangat kurang kedisiplinannya karena takut akan hukuman. Yang disiplin karena terutama takut untuk hukumannya. Nah, belum dari kalangan dirinya atau dari buat kami, dari rekan Bapak Ahmad Saifuddin, kami jadi tahu posisi positif di depan siswanya. Nah, apakah dalam posisi kontrol penghukuman atau manajerial? Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan diri kami sendiri. Dan semoga dengan adanya kedisiplinan ini bisa kami terapkan bersama-sama dengan siswa-siswi yang ada di SD Negeri 2 Senandung,
beban untuk membentuk siswi yang berkarakter pelajar Pancasila, sehingga siswa yang berkarakter seperti ini adalah sesuai dengan harapan kami untuk kedepannya sebagai sekolah penggerak dan guru, dengan mengharapkan kita yang sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.